Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sampai saat ini masih mengikuti dan menonton channel ini. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana perjalanan Rasulullah, bagaimana keadaan kota Mekah sebelum datangnya Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana tantangan dan rintangan Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya ini, teman-teman ya, secara terang-terangan tentunya di tengah-tengah kafir Quraisy yang waktu itu memang Mekah masih isinya orang-orang kafir gitu ya. Karena Islam ini kan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini sebelumnya kan beliau melaksanakan dakwah itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah muncul perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau melaksanakan dakwah secara terang-terangan pada orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah, Rasulullah itu ternyata mendapatkan banyak rintangan, teman-teman ya, ketika beliau mau berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, apa saja kira-kira tantangan dan rintangan itu yang beliau hadapi? Tantangan dan rintangan yang pertama yang beliau hadapi adalah penghinaan. Beliau dihina. Kadang disebut orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain. Banyak sekali penghinaan-penghinaan yang beliau dapatkan. Tidak hanya selain penghinaan yang beliau dapatkan, beliau juga mendapatkan ancaman, teman-teman ya. Kemudian juga siksaan. Ada suatu ketika gitu ya, Rasulullah pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga pernah dilempari sampah dan kotoran. Bahkan beliau juga pernah ingin dicelakakan gitu ya, dengan cara meletakkan duri tajam di depan rumah beliau. Ini orang-orang kafir Quraisy itu ketika menentang dakwah Rasulullah itu tidak hanya sekedar menolak ajakan, tapi beliau juga bahkan orang-orang kafir itu juga sampai menghina, mengancam, menyiksa gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga ancaman yang kedua itu, teman-teman ya, penghinaan, ancaman dan siksaan itu terhadap pengikut Rasulullah. Jadi yang tadi itu penghinaan, ancaman dan siksaan itu dialami oleh Rasulullah sendiri. Namun ternyata siksaan, hinaan, dan ancaman ini juga tidak hanya ada pada Rasulullah, tapi kepada pengikut-pengikut beliau itu juga mendapatkan hal serupa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Misalkan nih, apa sih penyiksaan yang mereka hadapi? Misalkan penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal bin Rabah. Bilal ini ya teman-teman, tentu teman-teman sudah mengetahui, beliau itu adalah seorang budak gitu, hamba sahaya sebelum Bilal bin Rabah ini dimerdekakan. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak atau hamba sahaya. Karena beliau itu mengikuti Rasulullah, oleh majikannya beliau itu Bilal bin Rabah ini sampai disiksa. Bahkan siksaan itu dijemur gitu ya. Bilal bin Rabah ini dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Tidak hanya itu gitu, majikannya pun mencambuknya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Jadi sangat termasuk kejam lah ya teman-teman. Jadi penolakan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ini tidak hanya sekedar tidak mau mengikuti, bahkan menyiksa fisik juga gitu. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah, namun Abu Bakar ini tidak membeli lantas menjadikannya sebagai budak, namun beliau membeli Bilal bin Rabah agar terselamatkan dari majikannya dan beliau dimerdekakan gitu ya. Bahkan juga ya, contoh lain penyiksaan keji yang dilakukan kafir Quraisy adalah siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Ayah dan ibu Ammar bin Yasir ini itu dibunuh, teman-teman. Bahkan jantungnya itu ditusuk oleh Abu Jahal. Saking kejinya gitu perlakuan penyiksaan yang dialami si Ammar bin Yasir yang dilakukan oleh si Abu Jahal ini.
Bahkan tidak hanya mereka aja, bahkan sahabat lainnya juga mengalami hal tersebut gitu. Sama seperti Zamirah yang matanya itu dicungkil hingga buta. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Kita tentu tidak akan terbayangkan gitu bagaimana rasa sakitnya mata si Zamirah ini dicongkel gitu ya, sampai beliau itu buta gitu. Kemudian kekejian mereka juga menyebabkan Hibab terbelah tubuhnya karena ditarik oleh 2 ekor unta yang berlawanan arah. Naudzubillah ya Allah. Alhamdulillah kita sekarang ini teman-teman sudah hidup di zaman yang tidak mengalami hal itu gitu. Di zaman yang sudah oleh Rasulullah SAW kita sudah diajarkan Islam dari dahulu gitu. Kita sudah merasakan enaknya beragama gitu ya. Nah teman-teman, itu tadi mengenai siksaan, ancaman dan yang dialami oleh pengikut Rasulullah SAW. Kemudian selain itu, rintangan dan tantangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya dari segi ancaman, penghinaan, siksaan saja gitu. Namun juga beliau diberikan iming-iming gitu. Kata-kata harta, tahta, dan wanita itu mungkin sudah sering banget kita mendengarkan. Memang kalau kita mendengarkan penjelasan ustadz atau kiai-kiai gitu kan ya, memang tantangan seorang laki-laki itu ya harta, tahta, wanita. Dan hal ini juga ternyata teman-teman dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau itu melakukan dakwah kepada orang kafir Quraisy gitu ya, orang kafir Quraisy itu selain menolak dengan hinaan, siksaan tadi gitu, orang-orang kafir Quraisy ini ternyata mengutus yang bernama Utsbah bin Rabi'ah gitu. Apa yang dilakukan Utsbah bin Rabi'ah ini? Yang dia lakukan adalah membujuk Rasulullah dengan berapapun yang Rasulullah inginkan dari harta gitu ya. Misalkan Rasulullah menginginkan 1000 dinar gitu, dia kasih gitu. Atau dia itu menanyakan apakah Rasulullah ini dengan seperti ini pengen menjadi pemimpin. Jika memang mau menjadi raja, oke, kita kasih dia kedudukan. Bahkan si Utsbah bin Rabi'ah ini pun itu memberikan iming-iming apakah Rasulullah pengen mendapatkan wanita banyak gitu. Oke, kalau memang seperti itu, ya sudah, kita akan berikan wanita-wanita tercantik di Arab untuk Rasulullah. Ternyata tidak teman-teman ya. Rasulullah tetap gigih mengembangkan dakwah beliau, menyebarkan agama Islam rahmatan lil alamin ini, dan tetap gigih walaupun diberikan iming-iming macam-macam dan mendapatkan rintangan banyak hal gitu, tapi Rasulullah tetap teguh untuk menolak semua tadi gitu. Harta, tahta, wanita Rasulullah tolak. Kemudian juga Rasulullah itu pernah mendapatkan bujukan untuk bertukar sesembahan gitu. Jadi ceritanya orang-orang kafir Quraisy itu menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan. Jadi beberapa hari gitu ya, Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza. Namun di hari-hari kemudian mereka itu menyembah Allah. Hal ini pun ditolak oleh Nabi Muhammad SAW, dan dengan kejadian ini itu turunnya surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 3. Intinya, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Rasulullah tidak mau itu. Meskipun dibujuk, misalkan seminggu Rasulullah menyembah Lata Uzza, seminggu kemudian orang kafir Quraisy itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menolak dengan ini dengan keras, dan bahkan dengan kejadian ini itu turunan surat Al-Kafirun. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan tadi teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pengetahuan baru, mungkin yang baru mendapatkan pengetahuan, ataupun yang sudah mendapatkan pengetahuan, semoga mendapatkan pengetahuan tambahan. Dan apabila teman-teman menemukan penjelasan yang tidak sesuai, silahkan tulis di kolom komentar kritik dan saran teman-teman kepada kita agar lebih berhati-hati dalam membawakan materi ini gitu ya. Dan silahkan tekan tombol subscribe
agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.